Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan lihat 10 poin isi surat BKPSDM alias BKD yang ditujukan kepada OPD ataupun mungkin kepada sekolah terkait format pendataan rekan-rekan honorer yang ditargetkan selesai 30 September 2022. Nah, sekarang kami tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mendata ataupun sudah masuk dalam informasi penerimaan pendataan? Jika Bapak Ibu belum mendapatkan informasi pendataan, segera follow up untuk mendapatkan informasi terkait pendataan karena ini penting sekali bagi Bapak Ibu. Apa saja isi poin dari 10 surat BKPSDM? Ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut pada informasinya, sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Surat Pan-RB yang ditujukan kepada BKD ataupun Pemda ini sudah jelas Bapak Ibu akan melakukan pendataan dan diminta melakukan inventarisasi sampai 30 September 2022, di mana di sini sudah disebutkan ada lampiran 1 dan lampiran 2, sebagaimana contoh yang ditunjukkan. Kemudian diminta SPTJM untuk pertanggungjawab mutlak bahwa data yang disampaikan itu adalah benar-benar data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada data-data yang bodong yang diselipkan dalam pendataan yang nanti dikirim ke BKD ataupun yang dilakukan BKD yang dikirim ke BKN. Nah, menindaklanjuti surat dari Pan-RB ini yang dibatasi sampai 30 September, sekarang kita mulai mendapati Pemda-Pemda sudah mengirim surat ke setiap masing-masing OPD ataupun sekolah. Nah, ini salah satu contoh format surat yang dikirim oleh BKD ataupun BKPSDM menindaklanjuti surat daripada Pan-RB. Di sini disebutkan menindaklanjuti surat Pan-RB nomor sekian tahun 2022 tanggal 22 Juli hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Maka dengan ini kami menyampaikan kepada saudara untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Di sini ada 10 poin Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN yang telah bekerja di unit kerja masing-masing sesuai dengan format file yang kami kirimkan di WA Group Kepegawaian Mas. Nah, ini adalah contoh dari salah satu Pemda yang melakukan pendataan melalui grup WA ya. Di sini disebutkan grup WA Kepegawaian Mas. Nah, sekarang kita pastikan Bapak Ibu yang berada di daerah Bapak Ibu apakah pernah menerima surat dari BKD ataupun BKPSDM seperti ini. Nah, kalau belum, wanti-wanti Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 alias TMT 1 Januari 2021. Kemudian poin ketiganya, diminta kepada kita semua yang bekerja di satu instansi melampirkan salinan kopi SK pertama sampai dengan SK terakhir yang dilegalisir oleh Kepala PD ataupun pejabat yang berwenang minimal administrator, yakni Kepala Bidang. Nah, ini Kepala Bidang minimal untuk melegalisir SK. Nah, ini nanti akan dilihat penandatanganan SK-nya siapa. Ini contoh ya, contoh riwayat kerja atau kontrak kerja tenaga non-ASN dan XTH kedua. Jadi ada dua di sini. Berisi NIK, berisi nomor SK, tanggal SK, tanggal awal kerja, tanggal akhir kerja, kemudian instansi penempatannya di mana, pemerintahnya maksudnya. Kemudian unit kerja penempatannya di dinas mana, di sekolah mana. Kemudian ini adalah kode jabatan yang diisi oleh bagian kepegawaian yang paham bahwa kode-kode untuk guru administrasi itu seperti ini. Nah, penandatanganan SK itu oleh siapa? Ada gubernur atau sekda atau siapalah untuk dijadikan syarat. Karena di dalam syarat ini SK-nya mana dia? Kita lihat SK-nya itu harus ditandatangani oleh diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, pimpinan unit kerja ini penerjemahannya belum detail ya. Bisa kepala dinas atau pun mungkin kepala sekolah. Tetapi kalau kepala sekolah itu honor komite nanti gajinya bukan dari APBD maka tertolak juga. Sehingga di sini jelas disebutkan harus jelas juga penandatanganan SK-nya oleh siapa. Ini sekretaris daerah ataupun gubernur. Kalau rencana mereka yang adalah honor-honor Pemda itu adalah jelas Pemda ataupun daripada sekretaris daerah. Nah, kemudian kelanjutannya ini sama ya, formatnya sama. Kemudian sumber gaji ya. Sumber gaji berasal dari APBD ataupun APBN. Nah, ini kemarin banyak yang tanya, Pak, kami dibayar dari dana BOS itu APBN atau APBD? Nah, ditanyakan juga bahwa kalau dana BOS itu berarti APBN. Hanya saja memang skema pengangkatan Bapak Ibu yang mungkin dipertanyakan apabila kepala sekolah tidak diberi kewenangan untuk mengangkat
sesuai dengan kewenangan sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian di sini diminta melampirkan fotokopi ijazah terakhir. Yang jelas ini adalah S1, S2 Bapak Ibu. Karena memang syaratnya harus S1, S2 untuk guru, minimal S1, kemudian untuk di perkantoran itu adalah minimal D3. Kemudian, nah ini sesuai dengan surat edaran ya, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun, tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini ada perubahan terbaru bahwa tidak boleh lagi per tanggal tahun lebih dari ini. Umurnya tidak boleh lebih dari 56 tahun. Informasi beritanya sudah juga kita cek bahwa kenapa minimal 56, karena diprediksi 1 tahun untuk pengurusan administrasi, kemudian 1 tahun lagi untuk masa kerja. Nah, sehingga hanya diberi waktu 58 tahun saja. Ya, diberikan waktu untuk 50 tahun saja masa pensiun standar untuk rekan-rekan P3K. Jadi tidak lagi diberi masa waktu sampai umur yang terlalu ini. Ini mengantisipasi bahwa nanti seleksi akan berkepanjangan sampai habis masa usia pensiunnya. Kemudian yang ketujuh, menyampaikan data pegawai non-ASN harus disertai ya, karena memang diminta oleh Pan RB. Juga Pemda ataupun BKD meminta juga kepada dinas ya agar membuat SPTJM, ada formatnya yang sudah dibuat juga terlampir, yang ditandatangani oleh kepala OPD masing-masing bermateri 10.000. Ini berarti setiap lembar ya SPTJM harus disertakan. Kemudian poin ke-8, bagi kepala dinas ataupun kepala pimpinan daerah yang tidak OPD ya menyampaikan data ke pegawai non-ASN-nya, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN ini sebagaimana surat Pan RB. Untuk kelancaran pemetaan dan data pegawai non-ASN agar berkoordinasi dengan BKPSDM setempat. Ini contoh di satu daerah. Nah, ini Bapak Ibu soft copy dan hard copy-nya diantar langsung ke BKPSDM bidang pengadaan, pembinaan dan Sespek ya, Kespek paling lambat tanggal 15 Agustus. Cepat kali Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal 11. Ini untuk satu daerah ya, bukan semua. Bukan semua. Kita nggak tahu apakah nanti di daerah Bapak Ibu cut off tanggalnya kapan. Karena memang dari Panselnas atau dari Pan RB-nya itu diterapkan 30 September. Pastinya nanti BKD akan merapikan kembali data yang dikirim dari dinas-dinas. Nah, sekarang rekan-rekan guru yang ada di sekolah harusnya memang sudah juga didata oleh dinas pendidikannya untuk dilaporkan kepada BKD. Namun kita tentu menunggu surat dari BKD. Nah, sekarang surat dari BKD Bapak Ibu ataupun BKPSDM Bapak Ibu sudah belum sampai ke dinas masing-masing ataupun mungkin sampai ke sekolah, agar segera dilakukan sebelum batas waktu yang sangat mepet 30 September 2022, karena jika tidak mengajukan ataupun melaporkan maka dianggap tidak ada pegawai non-ASN. Nah, ini beberapa format yang sudah kita tunjukkan tadi. Ini juga format yang sudah kita bahas dalam video saya yang lain berkenaan dengan contoh data yang dilampirkan. Di sini berupa NIK juga, KK, nama peserta untuk THK 2 khusus, nama lengkap dan tanpa gelar, kode tempat lahir ini sudah ada datanya di BKD, tanggal lahirnya, kemudian jenis kelaminnya, kode pendidikannya untuk ijazah ya, nama jurusannya, nomor ijazahnya, sekolah perguruan tingginya di mana, lulusnya kapan, kemudian untuk jabatan terakhir Bapak Ibu kerja sebagai apa, nomor SK-nya berapa. Di sini tidak ada siapa yang menandatangani SK, karena memang ada dua format ya. Di dalam lampiran surat Pan RB ini ada dua nih. Nah, ini satu, ini dua. Ini yang berisi dengan edaran namanya pejabat yang menandatangani, gubernur atau sekda. Demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu segera mendapatkan informasi dari BKD masing-masing untuk pendataan, dan jangan sampai kita tidak masuk dalam pendataan P3K, pendataan honorer tahun 2022 ini untuk segera dapat diangkat menjadi ASN ataupun baik PNS maupun P3K. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.